Selamat malam semuanya. Jadi pada tanggal 2 Februari 2024, publik ini dikejutkan dengan kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Belang Mongondo, Boltim, Sulawesi Utara. Korban ini bernama Zara yang dibunuh oleh tantenya sendiri, yaitu Aning, dengan cara memisahkan kepala dari tubuhnya. Jadi gini ceritanya. Di sebuah desa bernama Tutuyan, Kabupaten Belang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, tinggallah seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Tilva Azahra Moko Agau yang sering disapa dengan Zara gitu ya. Zara adalah putri dari ibu dan bapak Zulkifli Moko Agau, seorang kabid bina marga dinas PU di kabupaten tersebut. Zara ini dikenal sebagai anak yang ceria, aktif, dan berprestasi di sekolahnya. Hobinya juga menggambar yang bisa mengantarkannya dan mendapatkan peringkat di kelasnya. Keaktifan Zara tidak hanya di bidang akademik, ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti menari dan bernyanyi. Kecerdasan dan bakat Zara membuat orang tuanya bangga. Mereka selalu mendukung Zara dalam segala hal dan berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi putrinya. Zara pun tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan penuh semangat. Namun sayangnya semuanya itu dipatahkan oleh tantenya sendiri. Jadi, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Zara baru saja pulang sekolah bersama dengan ibunya. Seperti biasa kebanyakan anak sekolah, Zara ini mengganti pakaiannya dan berpamitan kepada sang ibu untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Tentunya ibunya pun mengizinkan tanpa rasa curiga. Sore harinya sekitar pukul 14.00 siang hari atau sekitar jam 2. Zara seharusnya pada saat itu sudah kembali ke rumah untuk mengaji. Namun sampai waktu tiba mengaji, Zara ini belum juga terlihat. Sang ibu pun mulai merasa khawatir dan mencarinya ke rumah teman-temannya. Namun Zara tidak ada di sana. Teman-temannya mengatakan bahwa Zara sudah pulang ke rumah sejak tadi. Ibu Zara pun semakin panik dan berusaha mencari Zara di tempat-tempat lain. Tetapi hasilnya tetap nihil. Sejak sore, mereka telah mencarinya ke rumah teman-temannya namun nihil. Matahari pun mulai terbenam, menandakan sudah waktunya jam 6 sore. Dan Zara juga belum pulang. Kekhawatiran semakin memuncak, mendorong kedua orang tua Zara untuk segera melaporkan kehilangan Zara ke polsek terdekat. Begitu menerima laporan, pihak kepolisian bergegas menuju kediaman orang tua Zara bersama dengan warga sekitar. Mereka bahu-membahu melakukan pencarian, mulai di pinggir pantai, muara sungai, dan kebun di desa disisir dengan sama-sama. Bahkan Bupati Boltim yang merupakan sahabat dari ayah Zara ikut turun tangan dalam upaya pencarian. Pencarian Zara terus dilakukan dengan berharap gadis kecil itu dapat ditemukan dengan selamat. Saat pencarian Zara, salah satu temannya mengatakan bahwa dia terakhir melihat Zara ini di depan rumah Arnita Mamonto atau Aning, tantenya tadi, yang merupakan tetangga dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Zara. Bupati Boltim saat itu yang mendengar kabar itu pun langsung menuju ke rumah Arnita untuk meminta keterangan lebih lanjut. Di hadapan puluhan warga yang berkumpul di depan rumah Arnita, Bupati Boltim menanyakan keberadaan Zara. Anita pun menceritakan bahwa memang Zara pada saat itu sempat mampir ke rumahnya di siang hari untuk bermain dengan anak laki-lakinya. Tapi Zara kemudian pergi ke rumah salah satu temannya dan setelah itu Arnita tidak mengetahui keberadaannya. Karena tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Arnita, Bupati Boltim bersama dengan warga lainnya kembali melakukan pencarian. Mereka menyebar ke berbagai titik lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaannya Zara. Tepat pada jam 20.00 atau jam 8 malam, Zara ditemukan di sebuah perkebunan kelapa milik warga yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga. Rasa takut menyelimuti hati para petugas dan warga saat menemukan jasad mungil tergeletak tidak berdaya. Cairan merah berceceran di sekitar menambah suasana pun menjadi mencekam. Kehilangan bagian kepala membuat identitas korban sulit dikenali. Ternyata jasad itu sudah kehilangan kepalanya atau kepalanya sudah terpisah dan tidak ada di tempat. Pencarian pun dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama setelah itu, sebuah penemuan mengerikan menggemparkan warga. Di dalam sebuah selokan ditemukan kepala yang diduga milik korban.
Dan warga yang melihat kondisi tragis bocah malang tersebut membuat semua orang merinding. Banyak berbagai pertanyaan, mulai dari siapa pelaku di balik tragedi ini, apa motifnya, dan pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi misteri yang akan nanti dijawab oleh tantenya. Mendengar kabar penemuan Zara, keluarga tidak mampu menahan air mata dan mereka bergegas menuju ke lokasi untuk melihat langsung kondisi Zara. Sesampainya di sana, keluarga pun semakin menangis dan diliputi kesedihan yang mendalam. Di mana di tempat Zara ditemukan, tidak ditemukan perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin yang biasa dipakai Zara. Hal ini memicu kecurigaan bahwa Zara ini dibunuh dan tubuhnya dirampok. Jenazah dari Zara kemudian dibawa ke Puskesmas Tutuyan dan selanjutnya ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan proses autopsi. Melihat kondisi jenazah yang mengenaskan, salah satu tenaga medis tidak kuat menahan tangis. Arnita yang mengenal Zara pun pada saat itu tidak dapat membendung kesedihannya saat mengetahui jenazah Zara ditemukan dalam keadaan yang begitu tragis. Petugas kepolisian pada saat itu tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat menyelidiki kasus ini dengan menelusuri toko-toko emas di desa Tutuyan. Tidak lama kemudian, mereka ini mendapatkan hasil. Salah satu pemilik toko emas, Mas Logam Jaya tepatnya, mengaku bahwa pada siang sebelumnya, seorang wanita berbadan gemuk dan berambut pirang menggendong anak kecil telah menjual perhiasan emas di tokonya. Wanita itu diantar oleh seorang tukang becak. Setelah diperiksa secara fisik, emas yang dijual oleh wanita tersebut ternyata adalah milik korban, yaitu Zara. Berbekal informasi ini, polisi pun langsung mencari tukang becak yang mengantar wanita itu untuk dimintai keterangan. Dan dari keterangan tukang becak diketahui bahwa pelanggan yang diantarkan ke toko emas itu adalah Arnita. Dan dengan informasi inilah polisi semakin yakin bahwa pelaku pencurian ini adalah Arnita. Tidak lain tidak bukan adalah saudaranya sendiri. Setelah mengumpulkan bukti cukup kuat, polisi akhirnya menangkap Arnita dan menetapkannya sebagai tersangka. Jadi pada jam 10.30 malam, Arnita diamankan oleh pihak kepolisian di kediamannya. Ia dibawa ke Polres Bolang untuk dimintai keterangan terkait kasus kematian Zara. Setelah melalui proses interogasi yang cukup panjang, Arnita ini akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku di balik pembunuhan Zara. Arnita nekat menghabisi Zara demi merebut perhiasan emasnya. Ia mengaku terpaksa melakukan tindakan keji itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Arnita juga mengaku bahwa dia sendirilah yang mengeksekusi Zara. Sementara sang suami hanya bertugas memantau situasi di sekitar lokasi kejadian sebelum dan sesudah pembunuhan. Ternyata pada hari itu, Arnita ini setelah menghabisi nyawa Zara, mengaku telah merencanakan pembunuhan tersebut 3 hari sebelumnya. Dengan tekad bulat, dia mengasah pisau selama 3 hari berturut-turut. Mengubahnya dari pisau tebal menjadi senjata tajam, tipis, dan mematikan. Ketika melihat Zara pulang sekolah bersama sang ibu, pelaku ini langsung melancarkan aksinya. Dengan cara dia mengajak Zara bermain bersama anaknya di dalam rumah. Tidak lama kemudian, dengan alasan memetik sayuran di kebun belakang, pelaku ini membawa Zara ke tempat terpencil. Sementara Zara menunggu, pelaku berpura-pura pergi menitipkan bayinya kepada adiknya. Namun, dia kemudian kembali ke rumah dan mengambil pisau dapur. Suaminya yang setia menemani dan mengawasi situasi dari kejauhan, memastikan tidak ada yang melihat aksi kejam mereka berdua. Di balik rimbunnya pepohonan dan sunyinya perkebunan, pelaku ini melancarkan aksinya. Arnita melancarkan aksinya dengan menggenggam pisau dengan erat. Gerakannya sangat lihai, menari dengan liar di atas leher Zara. Sekejap, kepala Zara terlepas dari tubuhnya, tergeletak tidak berdaya di genangan cairan merah. Kemudian, Arnita merampas kalung, gelang, dan 2 cincin milik Zara, perhiasan yang tidak sebanding dengan nyawa yang melayang. Tidak puas dengan itu, ia melemparkan kepala Zara ke dalam selokan. Setelah melakukan aksinya, mereka berdua ini kembali ke rumah lewat jalan belakang. Dan sesampainya di rumah, mereka membersihkan diri dan menyempatkan diri untuk sholat.
dan kemudian menjual perhiasan Zara dan laku sekitar 3,5 juta. Dan hasil penjualan emas ini dibelikan lagi emas, HP, popok dan susu dan makanan. Kok tega ya gitu ya. Padahal dia punya anak kecil gitu kan. Dan untuk almarhum Zara semoga diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.